siapa? Cukup untuk hari ini. Gak mau dibawa kemana? Pintu teater 1 telah dibuka. Halo teman-teman, selamat datang di Teater Film. Gue akan coba mereview film yang menurut gue film Indonesia terbaik, yang terngiang-ngiang di pikiran gue. Film ini berjudul Cinta Laki-Laki Biasa, yang dimana menceritakan perjuangan cinta seorang laki-laki bernama Rafli, yang harus berjuang dan bertahan demi memulihkan ingatan sang istrinya. Akankah Rafli sanggup melewati berbagai cobaan hidup yang sangat berat? Yang pengen tahu cerita lengkapnya, simak terus video ini sampai habis. Dan yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film selanjutnya. Film diawali diperlihatkan ketika Nania seorang gadis kaya namun memiliki hati yang tidak sombong. Nania sangat berbeda, tidak seperti ketiga kakaknya yang sombong dengan kekayaannya. Nania yang memiliki jiwa sederhana, dia ingin melamar atau magang di sebuah perusahaan, yang dimana mentornya adalah Rafli. Disitulah awal pertemuan Rafli dan Nania. Saat Rafli sedang persentase, Nania kagum karena satu pemikiran dengan Rafli. Tetap untung tanpa harus mengakali. Setuju, Pak. Salah masuk ruangan ini orang. Pak Rafli itu hebat banget ya. Singkat cerita, Nania diajak temannya Rafli ke tempat kerja. Namun Nania malah disuruh Rafli untuk mengaduk semen dan pekerjaan berat. Nania pun terpaksa menurut. Rafli pun berkata, bagaimana menjadi arsitek yang baik jika isi tembok pun tidak tahu, kata Rafli. Di sini Nania belajar banyak hal dari Rafli, bukan sekedar cara bagaimana membuat rumah dengan baik, namun Rafli juga memberi contoh tentang arti kehidupan. Beberapa bulan kemudian, di hari yang dimana akhir magang Nania, terlihat mereka sedang makan-makan. Tiba-tiba Tole memberikan undangan pernikahan dan membagikannya ke semua pekerja di sana, dan menyuruh Rafli dan Nania untuk datang bareng bersama ke pernikahannya. Singkat cerita, Nania pun datang dan bertemu dengan Rafli dan sedikit berbincang. Saya nggak mampu beli mobil. Enggak, mobilnya sama kayak orangnya. Biasa maksudnya. Antik. Mau bareng? Lalu mereka pun pergi bersama dan mengucapkan selamat pada Tole. Di sela-sela pesta pernikahan, Rafli mengajak Nania ke tengah sungai. Mereka pun berbincang. Pernah ini pertama kalinya, Kang. Dan aku seneng banget. Tamunya nggak ada yang basa-basi, nggak ada yang jaim, terus nggak ada yang pamer. Seru banget. Lalu Rafli memberitahu kepada Nania kalau Tole dan istrinya ta'aruf. Nania pun bingung, bagaimana mungkin seorang yang tidak pacaran langsung menikah? Bukankah seorang harus mengenal pasangannya masing-masing? Rafli pun menjawab, harus sekenal-kenalnya, tapi kenal dalam rangka ke jenjang pernikahan, kata Rafli. Terus kalau nggak cocok gimana? Rafli pun langsung menjawab, laki-laki yang berani mengajak perempuan ta'aruf adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu akan cocok dengannya. Mendengar penjelasan Rafli, Nania pun bertanya, Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Rafli? Yang saya lihat dan menutupi auratnya, agar bisa sama-sama ke surga. Makasih ya, Kang. Singkat cerita, terlihat keluarga besarnya Nania sedang berkumpul. Lalu datanglah laki-laki tampan bernama Tio, seorang dokter bedah lulusan Jerman. Ibu Nania pun mengenalkan Tio kepada Nania, yang ternyata mereka berencana untuk menjodohkan Nania dengan dokter Tio. Besoknya Nania menemui Rafli dan berterima kasih atas semua pelajaran yang diberikan Rafli selama magang. Lalu Nania memberikan berkas atau perhitungan tentang rumah murah untuk rakyat kecil. Coba aja diajuin ke Pak Ardan. Kalau nggak bisa, Mencoba dan terus berusaha tetap lebih baik, Kang. Perkuat harapan dengan doa-doa. Insya Allah bisa.
Lalu tiba-tiba datanglah Dokter Tio dan membuat Rapli sedikit cemburu. Lalu Nania mengenalkan Dokter Tio kepada Rapli. Setelah itu Nania pun pergi dan menyuruh Rapli datang ke wisudanya. Nanti datang ya ke wisudaku. Harus. Singkat cerita, Rapli yang sedang membangun rumah dan dibantu oleh Tole dan teman-temannya. Scene berpindah. Esok hari tibalah wisuda Nania, di mana Nania terlihat gelisah dan mencari Rapli yang belum kunjung datang. Namun yang datang adalah Tio dan mengucapkan selamat kepada Nania. Ternyata Rapli pun datang, namun dia tidak berani mendatangi Nania yang sudah bersama Dokter Tio. Rapli hanya bisa memandang sambil memegang bunga dari kejauhan. Beberapa tahun kemudian ternyata Nania yang sudah sukses menjadi arsitek yang hebat dan terkenal. Namun di dalam kesuksesannya, Nania masih memikirkan Rapli yang menghilang tanpa kabar. Sama halnya juga dengan Rapli, ia juga terlihat masih belum bisa melupakan Nania. Dia hanya bisa melihat kesuksesan Nania dari sebuah majalah dan berita. Khusus kamar ini nantinya akan dicat oleh orang yang berhak tinggal di sini bersamaku. Kalau ada seseorang yang belum bisa dilupakan, jar saja. Daripada bikin penasaran tuh. Esok harinya terlihat Nania dan temannya sedang berada di proyek. Tiba-tiba mata Nania tertuju ke seseorang yang ternyata itu adalah Rapli. Di sini Rapli yang sudah tidak bisa menahan perasaannya, ia langsung mengajak Nania ta'aruf. Aku mau kita taruh. Nania Dinda Wirawan. Bersediakah kamu ta'aruf denganku Muhammad Rafli Imani? Memang luar biasa antik. Nania pun kesal karena selama ini Rapli menghilang tanpa kabar, lalu tiba-tiba datang dan mengajak Nania ta'aruf. Di sini ini tidak diceritakan bagaimana jawaban Nania. Scene berpindah, yang dimana terlihat keluarga Nania sedang berkumpul sambil membicarakan dan menjodoh-jodohkan Nania kepada Dokter Tio. Tio, itu datang lah. Namun yang datang adalah Rapli dan membuat kaget semua keluarga Nania. Ya, ini mentor aku dulu di proyek. Yang punya proyek. Saya hanya pegawai, Pak. Inilah calon suami Nania. Warga, makanya saya cuma bawa pete buat Bapak dan Ibu. Teh. Maaf. Lalu Rapli diinterogasi oleh kakak iparnya Nania. Dari pekerjaan, latar belakang keluarga Rapli sampai penghasilan Rapli. Ayah Nania pun membandingkan Rapli dengan menantunya. Teguh punya karir politik yang akan cemerlang di masa depan. Pengusaha muda yang sukses. Anwar, psikolog, kamu apa? Mandor. Sementara Nania juga sama dilarang nikah oleh ibunya Nania. Lalu ayah Nania memberi pertanyaan ke Rapli. Ayah Nania meminta satu alasan kepada Rapli. Kenapa Rapli ingin menikahi Nania? Saya mencintai Nania. Insya Allah saya akan menjaga dia seumur hidup saya. Setelah kejadian itu, Nania pun mulai memperbaiki diri menjadi wanita yang lebih baik. Sudah mantap, Non. Bismillah, Mbok. Nania mau belajar taat sama perintah dan larangan Allah, supaya bisa ke surga sama Kang Rafli. Singkat cerita, setelah itu akhirnya Nania menikah dengan penuh kebahagiaan. Terlihat juga keluarga Nania pun yang belum rela melihat Nania menikah dengan Rapli. Sementara Dokter Tio hanya bisa melihat Nania dan Rapli menikah. Di situ juga Nania meminta maaf kepada Dokter Tio. Sementara Ibu Rapli berterima kasih kepada Ibu Nania. Saya mengucapkan terima kasih Ibu menerima Rafli. Singkat cerita, Nania terlihat sedang mencat tembok kamar rumah baru mereka. Karena di awal film, Rapli ingin sekali kamarnya dicat orang yang akan menemani hidupnya. Pernikahan mereka pun dibalut dalam kesederhanaan, terlihat sangat bahagia. Nania tidak memandang Rapli dari latar belakangnya Rapli. Ia tetap mencintai Rapli dengan tulus. Di sini Nania pun mengandung anak pertamanya. Karena Nania wanita pekerja keras, ia pun disuruh dokter untuk istirahat, untuk kebaikan dan kesehatan bayinya dalam kandungannya. Cerita berlanjut, terlihat Mama Nania dan kakaknya Nania menjenguk Nania di rumahnya. Mereka berencana memberi pembantu untuk Nania dan memberi peralatan rumah tangga. Karena mereka beranggapan Nania pasti kekurangan dan hidup susah dan tidak bahagia karena Rapli mungkin tidak mampu mencukupi kehidupan Nania. Kamu hidup susah,
Kebahagiaan terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Disitulah Nania pun bersedih dan menangis dan menyuruh mereka membawa barang-barangnya yang mereka ingin berikan, karena Nania sudah cukup dengan nafkah suaminya. Saat mereka mau pergi, tiba-tiba Nania pendarahan, membuat ibu Nania dan kakaknya panik. Singkat cerita, kabar itu pun sampai kepada Rapli. Rapli pun panik dan mencari Nania di rumah sakit langganannya. Namun pasien Nania tidak ada di rumah sakit itu. Rapli pun mencoba menelpon kakaknya. Rapli pun bertanya kepada mereka kenapa tidak memberitahu sebelumnya, karena dokter langganan Nania berada di tempatnya Rapli. Tetapi ibunya berkata dengan sinis, ia tidak mau dirawat di rumah sakit dengan dokter yang tidak jelas. Kenapa Nania bisa pendarahan? Nania kurang gizi. Mama. Ini suaminya harusnya dia... Di situ terlihat mereka memandang Rapli dengan sebelah mata. Singkat cerita, akhirnya Nania melahirkan bayi dengan prematur. Mereka pun memberi nama Yasmin. Singkat cerita, akhirnya Yasmin tumbuh besar. Mereka sangat bahagia dengan rumah tangganya, walaupun sederhana. Ditambah lagi mereka dikaruniai satu anak lagi. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Singkat cerita, terlihat Yasmin dipaksa untuk memakai baju hadiah dari Hong Kong. Tapi Yasmin pun tidak mau. Saat Nania ingin mengambil air ke dapur, ia tak sengaja mendengar pertengkaran kakaknya. Kamu nyalain aku sih kan, Nania? Ia juga tak sengaja melihat pertengkaran kakaknya yang satu lagi. Jangan salahin tuh suaminya dong. Yang dinya halo. di situ. Yang lain udah pada di sana loh, udah sini di situ. Sementara kakaknya yang terakhir terlihat sedang menelpon dengan wanita lain. Ya nanti aja waktu Ina ke Bali. Malah sampai ke sini sih, telepon siapa? Aku telepon Pak Ketut. Di sini terlihat kontras, walaupun ketiga kakaknya bergelimang harta, tapi tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Akhirnya mereka pun berfoto keluarga. Setelah acara itu, lalu Rapli dan Nania pun berencana mengunjungi ibunya Rapli di Pekalongan. Di sana mereka berlibur dengan sangat bahagia. Terlihat juga Yasmin yang sangat ceria. Lalu Rapli mengajak Nania ke sebuah tempat dan menunjukkan warisan almarhum abahnya Rapli, yaitu sebuah pohon. Sekarang, ini pohon hidup kita, Nan. Karena mau hujan, Rapli pun mengajak pulang. Nania pun berkata ia ingin tinggal di sini karena ia merasa tenang dan damai tinggal di sini. Nania capek menghadapin cara menilai keluarganya Nania kepada Nania, terutama Rapli. Mereka selalu memandang Rapli dengan sebelah mata dan selalu tidak bersikap adil kepada Rapli. Hidup kamu akan susah jika menikah denganku. Aku tuh bahagia, Kang. Takut petir. Kemudian lari dalam pelukanku. Singkat cerita, saat Rapli sedang istirahat, ia tak sengaja melihat berita di TV yang ternyata kakaknya Nania terjerat kasus suap atau korupsi. Dan ternyata Nania juga sedang menuju ke rumah kakaknya karena kakak perempuannya ingin bunuh diri dikarenakan sok suaminya terjerat kasus korupsi. Namun saat di perjalanan, Nania kecelakaan. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Rapli malah disalahkan oleh ibunya Nania. Saat Rapli sedang menunggu kabar dan kondisi Nania, tiba-tiba Dr. Tio datang. Ternyata yang menangani Nania adalah Dr. Tio. Lalu Dr. Tio menjelaskan keadaan Nania. Nania mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepalanya. Di sini Rapli pun dengan sabar menunggu Nania sadar. Akhirnya Nania sadar. Di situ Rapli sangat senang. Kamu siapa? Namun ternyata Nania tidak mengenali Rapli. Namun dia malah mengenali Tio. Dr. Tio dan membuat hati Makasih Rapli ya, sedih. dokter ya. Setelah itu Dr. Tio pun menjelaskan keadaan yang dialami Nania. Ternyata Nania mengalami amnesia. Nania kehilangan semua memorinya di masa lalu. Kalau dipaksakan, Nania akan stres dan mungkin akan kehilangan semangat buat sembuh. Nania kehilangan semua memorinya di masa lalu. Nania mungkin tahu kamu suaminya, tapi dia tidak mungkin bisa percaya akan hal itu. Sini kamu harus bersabar, Rapli. Terlihat Rapli sangat sedih. Begitupun Nania, ia juga terlihat sangat sedih.
Bahkan ia tidak bisa mengingat ibu dan anaknya, sehingga membuat Yasmin menangis dan sedih. Banget sama kita. Hari-hari pun berlalu, Rapli pun harus mengurus kedua anaknya. Ia pun harus membagi waktu antara pekerjaannya dan mengurus anaknya. Sementara Nania semakin akrab lagi dengan Dr. Tio. Rapli pun hanya bisa memandangi keadaan Nania dari jauh. Setiap hari Rapli terus berusaha membuat Nania untuk sembuh dan berharap Nania bisa mengingat lagi. Bunda mau dibawa kemana? Tetapi saat Rapli berusaha untuk mengembalikan memori Nania, ia pun memberi karya lukisan Yasmin. Tetapi itu malah membuat Nania merasa terganggu. Ia pun marah kepada Rapli dan kehilangan semangat juangnya untuk sembuh. Hal itu pun membuat Dr. Tio marah karena Rapli terlalu memaksa Nania. Bahkan Nania pun tidak ingin bertemu dengan Dr. Tio lagi. Rapli pun mencoba memujuk teman dekatnya Nania untuk membantu Nania mengingat lagi. Setelah itu, Nania pun kembali semangat untuk sembuh. Sementara Rapli juga menggadaikan rumahnya untuk biaya pengobatan Nania. Hari demi hari keadaan Nania pun mulai membaik. Sementara Rapli setiap harinya ia hanya bisa melihat Nania dari jauh. Lalu tiba-tiba Nania menghampiri Rapli dan meminta maaf kepada Rapli. Aku gak bermaksud ngelupain kamu, aku malah mau ingat kamu. Izinkan aku membantu kamu. Kalau gak bisa, Mencoba dan terus berusaha tetap lebih baik. Perkuat harapan dengan doa-doa, insya Allah kita bisa. kalimat itu Kalimat yang dulu pernah kamu ucapkan padaku. Sementara ibu Nania meminta bantuan untuk pengobatan di Jerman kepada 3 anaknya, tetapi keadaan mereka pun sedang sulit. Akhirnya mereka pun cekcok. Sementara Rapli meminta izin ke Dr. Tio untuk membawa Nania ke Penggalengan untuk membantu pemulihan Nania dan berharap Nania bisa sembuh di sana. Perlahan-lahan Rapli mengajak Nania ke tempat yang dulu pernah mereka sambangi. Nania pun mulai luluh dan mencoba untuk mengingat lagi. Lalu Rapli mengajak ke rumah mereka berdua tinggal. Dengan sabarnya Rapli membantu Nania untuk mengingat lagi memorinya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah ibunya Rapli. Nania disambut oleh anaknya Yasmin dan Yusuf. Di situ Nania pun melihat-lihat foto semua pernikahan mereka. diceritakan begitu indah. Malam ini bobo sama bunda ya. Sekarang saatnya kamu ceritakan semuanya. Dengan gembiranya Rapli langsung mengambil foto-foto pernikahan mereka. Dan Rapli pun menceritakan semuanya tentang kenangan yang pernah dialami mereka. Besok harinya Nania terkejut karena Rapli menyuruh Nania untuk kembali pulang. Karena Dr. Tio dan keluarganya Nania akan membawa Nania ke Jerman untuk pengobatan. Kamu tuh memang luar biasa antik. Dulu kamu yang maksa aku untuk datang ke sini, dan sekarang kamu yang maksa aku untuk pergi dari sini. Lalu datanglah keluarga Nania untuk menjemput. Saat mau pergi, tiba-tiba Yasmin berlari dan memeluk Nania sambil menangis. Yasmin lepasin. Lalu tiba-tiba Nania pun pergi dan berlari. Rapli pun menghampiri Nania dan membujuk Nania untuk ke Jerman. Tetapi Nania tidak mau. Nania pun berjanji akan belajar mencintai Rapli seperti dulu. Apakah kamu mencintaiku, Nania? Aku akan belajar mencintaimu, Rafli. Cinta bukan sesuatu yang dipelajari, Nania. Cinta tumbuh dan menguat secara alami dari apa yang telah kita lewati di masa lalu. Kamu terus di sini. Aku tetap hanya orang asing di matamu. Karena waktu sudah sore, lalu Rapli pun mengajak Nania pergi. Karena Dr. Tio dan keluarganya sudah menunggu. Nania! Dirinya sudah lewat. Kita harus pulang sebentar lagi, hujan. Kamu pohon hidupku, kamu ingat semuanya sekarang. Aku bahagia sama kamu, Kang. Setelah itu di akhir cerita, terlihat ayah dan ibu Nania mulai terbuka hatinya dan meminta maaf atas perlakuan mereka selama ini. Sementara Dr. Tio akan segera menikah dengan temannya Nania saat di rumah sakit.
Gimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan komen ya.